merasa hidup ini dalam kesempitan, sulit keluar dari masalah dan problem, maka berarti kesalahan itu bukan dari siapa-siapa, tapi kesalahan itu pada hakikatnya dari diri kita sendiri. Makanya harus diperbaiki. Jangan jauh-jauh menyalahkan siapa-siapanya, dari diri kita sendiri. Jangan nyalahkan pemerintahannya, jangan menyalahkan komunitasnya. Siapanya orang-orang yang protes, wah apa negara Islam kok enggak seperti Islam ya kan? Jangan gini loh, jangan nyalahkan negaranya. Lihat diri kita sendiri. Kalau kita bisa melihat diri kita sendiri, kita bisa berkembang, menyesuaikan diri sesuai dengan petunjuk ilahi, maka disitulah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini benar-benar akan terwujud, yaitu kehidupan yang thayyibah. Tapi sebaliknya kehidupan ini akan menjadi dhamka sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan bahaya akibat berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahayanya di dunia ini seperti ini, ya kan? Problem tidak kelar-kelar, masalah terus menumpuk-numpuk, hati terus diliputi rasa cemas, takut dan seterusnya. Ini di dunia, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih parah lagi akibat yang akan diderita oleh orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Apa itu? Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Maka pada hari kiamat nanti kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membangkitkan dia, menghidupkan kembali dalam keadaan buta mata kepalanya. Jadi matanya buta. Bukan hanya buta saja. Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa. Mereka pada hari kiamat nanti kami bangkitkan, kami hidupkan kembali, kata Allah, dalam keadaan mata mereka buta, mulut mereka bisu, dan telinga mereka tuli. Ini akibat dari sikap dan pilihan mereka sendiri waktu di dunia, yang memang membutakan matanya sendiri untuk tidak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari akibat pilihan mereka sendiri ketika mereka tidak mau berbicara tentang sesuatu yang hak, yang dibenarkan oleh Allah. Ini disebabkan karena akibat pilihan mereka sendiri ketika hidup di dunia, pendengarannya ditutup menjadi orang yang tuli, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nasihat-nasihat baik yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Makanya itu ya, kalau kita ingin selamat, ya, mata kita bisa melihat di akhirat nanti, pendengaran kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara. Syaratnya gunakan mata kita ini untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ayat Al-Quran. Pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mendengarkan nasihat atau kajian-kajian Al-Quranul Karim seperti ini. Sebaliknya, kalau kita membenci ayat Al-Quranul Karim, sebaliknya malah merasa senang dengan mendengarkan selain daripada Al-Quran,
Itulah tandanya bahwa telinga kita pada hari kiamat nanti akan menjadi tuli, mata kita akan menjadi buta. Kemudian orang yang dibutakan matanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sambat-sambat kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta mata kepalaku sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarku? Padahal waktu dulu di dunia aku adalah orang yang bisa melihat istriku, bisa melihat suamiku, bisa melihat anak-anakku, bisa melihat hartaku, bisa melihat indahnya apa yang ada di sekitar. Tapi sekarang kok aku tidak bisa melihat, semuanya menjadi gelap. Kemudian apa jawaban Allah? Qala kadzalik, demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu hidup kembali dalam keadaan buta mata kepalamu disebabkan atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepada kamu ayat-ayat Allah, Al-Quran telah datang kepada kamu ini. Fanasitaha, kemudian kamu justru malah melupakannya. Sehingga ini arti melupakan Al-Quranul Karim yang bisa mendatangkan bahaya azab Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu i'rab, berpaling. Kalau seumpama kita lupa, ya kan, ayat Allah Subhanahu wa taala tidak dengan ada unsur kesengajaan, maka ini bukan berarti berpaling, tidak termasuk orang yang mendapatkan ancaman. Oleh karena itu yang dimaksud dengan melupakan ayat Allah adalah berpaling. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, demikian ini menimpa kalian, bentukmu menjadi bentuk rupa yang jelek, tidak bisa melihat karena buta, pendengaran bisu, tuli, mulut pun menjadi bisu. Ini disebabkan karena waktu dulu di dunia kamu melupakan ayat-ayat Allah. Karena itu wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala kamu pun juga dilupakan. Ini bahasanya pas, sesuai ya. Allah tidak akan melupakan seorang hamba jika hamba itu tidak melupakan Allah. Tapi sebaliknya Allah akan melupakan hamba jika hamba itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, "Uridat 'alayya ujura ummati." Telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh jenis-jenis pahala umat-umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu telah dikasih tahu oleh Allah jenis-jenis pahala untuk umat-umat Muhammad SAW. Hatta al-qadat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai adanya satu kotoran yang ada di masjid, kemudian ada seseorang yang mau mengeluarkan dan menyingkirkannya. Ini merupakan pahala yang telah disebutkan oleh Allah. Semua di sini ada kotoran kecil ya, ada kertas ya, kita ambil, kemudian kita singkirkan, atau karena kondisi tidak memungkinkan, sementara kita masukkan kesak dulu ya kan?